Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, yuk di subscribe YouTube channelnya Sora. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sora doakan rezekinya banyak. Seperti biasa Sora akan mau promo dulu. Pada saat ini Sora membuat video ini gelang untuk kupu-kupu ya, sedang habis ya, sedang proses PO. Sora pesan karena ini import dari luar. Silakan untuk kamu yang mau PO, akan Sora dahulukan untuk yang PO harganya 165.000 aja ya. Untuk yang PO silakan gelang ini bisa membantu kamu untuk punya ketenangan batin ya, karena memang dari dasar batunya sendiri dari rose quartz sudah membawa ketenangan batin untuk kamu yang punya energi negatif, untuk kamu yang sering resah gitu ya, dan untuk menarik cinta kasih di dalam hidup kamu. Ini bukan pelet, bukan pesugihan, bukannya jimat gitu ya. Energi cinta kasih adalah artinya adalah secara kasih sayang secara luas. Kamu jadi lebih lemah lembut, orang juga lebih bisa mengasihi kamu gitu ya. Dan kalau beruntung kamu bisa bertemu dengan energi cinta yang datang ke dalam hidup kamu ya. Gelangnya seperti ini, kalau dipakai cantik banget ya, bisa dipakai sehari-hari juga ya. Untuk spesifikasi semuanya ada di kolom community dan Instagramnya Sora ya. Ini adalah dari stainless ya, jadi cocok banget untuk kamu. Harganya pun terjangkau, 165.000 belum ongkir. Dan ini Sora dahulukan untuk yang PO duluan ya. Jadi nanti kalau udah ready, kamu akan harus cepet-cepetan. Siapa yang cepet dia yang dapat gitu ya. Oke. Kita akan memulai pembacaannya dulu. Mari kita mulai. Energi pembacaan hari ini temanya adalah ya, yang tersadarkan ya. Yang tersadar hatinya sepi tanpamu ya, yang tersadar hatinya sepi tanpa kamu ya. Jadi ada kesepian, ada kekosongan hatinya tanpa kamu ya. Setelah mungkin sebuah perjalanan dan perenungan, dia akhirnya bisa menyadari itu semua. Kita mulai dulu siapakah orang ini ya. Kita afirmasikan hal-hal baik akan terjadi sepanjang pembacaan ini. Oke, telur ya. Kalau Sora lihat di sini, orangnya itu ada beberapa yang memang ciri-cirinya dia mungkin suka banget makan telur-teluran ya, mungkin suka omelet, segala sesuatu makanan yang berhubungan dengan telur ya, atau makanan yang sehari-hari selalu dia makan ada pertelurannya. Tapi ini juga sebenarnya mengomong ya, dari luar orangnya itu kelihatannya kokoh, kelihatannya kuat, tapi sebenarnya orangnya adalah orang yang rapuh ya. Jadi kelihatannya kuat dari luar, tapi sesungguhnya adalah orang yang rapuh. Oke, pesawat terbang ya. Ini bisa saja mengindikasikan bahwa orang ini banyak melakukan traveling ya, mungkin sering pergi untuk dalam kerjaannya dia ya, mungkin dia banyak berperjalanan untuk pekerjaan gitu ya. Atau ini juga saja bisa menandakan orang ini tuh berbeda tempat sama kamu. Bisa saja berbeda kota, berbeda pulau, berbeda negara, atau bisa juga pekerjaannya dia itu yang berhubungan dengan perjalanan. Perjalanan bisa, travel bisa, pesawat bisa, bandara bisa, ya itu tambahan. Lalu orangnya itu juga di sini ada orang yang kalau Sora di sini ada yang dia itu tidak suka terlalu panas, tidak suka juga hujan. Jadi dia senang cuaca yang sedang-sedang aja, ya. Karena dia kalau kepanasan tuh selalu pengen berlindung dari bawah sinar panas, atau kalau kehujanan juga dia kurang senang kalau hujan terus-terusan, ya. Sorry. Ini juga menandakan bisa saja dia adalah orang yang selalu siaga, ya, bersiap selalu dalam segala sesuatu. Udah ada persiapannya, ya. Nah, televisi. Ya, bisa saja dia itu punya seseorang yang hobinya nonton, ada yang Sora lihat di sini hobinya mungkin nonton, ya. Nonton apapun itu, ya. Terus habis ini berhubungan dengan elektronik. Bisa saja pekerjaan dia juga banyak yang mungkin berhubungan dengan elektronik. Kalian mungkin suka nonton bareng, itu juga bisa, ya. Handuk. Nah, orangnya ini senang banget bersih-bersih, itu bisa kalau Sora lihat. Orangnya senang bersih-bersih. Kalau mandi, itu ada yang beberapa mungkin mandinya juga Sora lihat mungkin lama ya. Kalau mandi banyak menghabiskan waktu yang lama sambil mandi ya. Dan dia soalnya kalau mandi mungkin sambil berpikir dan sebagainya ya.
Tapi handuk ini juga seorang melihat bahwa mungkin saja kalian tuh, ada yang bertemu di pantai ya, karena kalau ke pantai kita biasa bawa handuk atau di kolam berenang, sesuatu yang berhubungan dengan alam juga bisa, yang berhubungan dengan air, di air terjun dengan air gitu ya. Lalu ada yang juga di sini suka membaca. Bisa saja dia itu memang hobinya itu baca, itu juga bisa. Atau bisa juga orangnya itu memang sedikit tertutup, ya. Buka itu milih-milih. Jadi kamu kadang-kadang tidak tahu bagaimana benar-benarnya kedalaman hatinya dia. Kadang-kadang orangnya tertutup atau ada juga di sini yang bekerja berhubungan dengan pendidikan, edukasi dan sebagainya. Sekarang seorang mau lihat bagaimana sebenarnya situasi hubungan kalian. Ya, seorang mau lihat dulu bagaimana perjalanan percintaan kalian. Bentar ya, ini copot ini mic aku. Inilah repotnya kalau syuting apa sendiri, kadang mesti harus cek juga dia masih record gak. Oke, kita lihat dulu bagaimana perjalanan hubungan kalian. Wow, hubungan kalian karam. Ya, hubungan kalian karam, hancur ya, karena ada hal-hal tiba-tiba dari luar yang menyerang ya, sehingga apa yang sudah kalian bangun itu berantakan. Soalnya di sini hubungan yang karam, hubungan yang ada masalah besar yang menghantam ya, sehingga hubungan itu sudah berantakan. Dan boleh dikatakan mungkin hampir tidak bisa dibetuli lagi. Ya. Selain dari itu memang di kalian itu ada banyak sekali masalah komunikasi. Masalah komunikasi yang kurang bisa baik ya. Banyaknya juga di sini sisi yang tanpa sadar saling mengintimidasi, mungkin juga saling menyerang gitu loh ya, kalau yang saudara lihat di sini. Jadi seperti saling menyudutkan. Itu yang bisa jadi isu di antara kalian ya. Dan kalau sholat di sini ada yang punya masalah intimasi ya. Mungkin ketika kayak berdekatan secara fisik itu ada yang kayak gimana ya Sora bilangnya ya. Mungkin ada hasrat dia yang tidak bisa kamu penuhi atau hasrat kamu yang tidak bisa dia penuhi ya. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa mungkin saja ini adanya orang ketiga yang dia tuh atau orang keempat atau orang kelima yang dia berintimasi dengan orang lain. Ya, karena dia punya seksual punya seksual chemistry yang cukup besar ya. Dan kalau Sora lihat di sini ya, kamu merasa juga salah satunya masalah adalah pingin move on karena sepertinya hubungan sudah berakhir dan seperti sudah banyak sekali waktu yang terbuang sia-sia. Jadi salah satu isu yang ada di sini adalah waktu yang sudah berlalu terbuang sia-sia tapi tidak kemana-mana. Jadi kayak sepertinya sebaiknya memang harus diakhiri karena dia juga mungkin ini masih ke yang lain. Ya. Karena orang ini susah sekali untuk berkomitmen. Jadi masalahnya adalah memang tentang masalah komitmen yang tidak bisa dia fokus hanya ke kamu aja. Oke. Sekarang kita mau lihat. Tapi sekarang kenapa dia pingin fokus lagi ke kamu yang tersadarin ya. Sebentar. Kenapa sekarang dia hatinya kosong dan hampa tanpa kamu ya? Kalau surat di sini mungkin sudah sepakat untuk ya sudahlah pisah saja, toh komitmen tidak pernah benar-benar ada, tapi apa yang terjadi? Oh, orang ini merasa bersalah. Orang ini ternyata merasa bersalah, dikejar pasang bersalah karena telah memperlakukan kamu dengan tidak baik, ya. Dan dia menyadari bahwa kamu tidak layak ya untuk diperlakukan seperti itu. Dan banyak dari mereka yang ternyata sangat merindukan kamu. Ya. Kamu itu ternyata menjadi seseorang yang sangat mengisi ruang hatinya dia dan dia sangat kangen. Ya. Jadi antara dikejar kangen sama dikejar perasaan bersalah. Dan dia tuh di satu sisi berpikir, tapi apakah kamu bisa melupakan dan apakah kamu bisa memaafkan? Nah, kalaupun dia
mau balik sama kamu dengan segala sesuatu ya. Karena suara lihat di sini perselingkuhannya sudah agak serius karena sudah melibatkan intimasi secara fisik ya. Gitu loh. Paham ya intimasi secara fisik itu seperti apa? Dan ada energi dari kamu yang masih menarik dia. Ya. Ada energi dari kamu yang masih menarik dia. Kita coba lihat lagi di sini. Mana kartu Soraya tadi sudah Sora keluarkan. Kita mau lihat apa sih yang membuat dia itu hampa ya? Apa yang sudah kamu lakukan buat dia? Kamu telah menjadi seseorang yang setulus hati mencintai dia apa adanya ya. Ketulusan kamu membuat dia itu tahu bahwa kamu benar-benar jujur, benar-benar tulus sama dia. Dan ketulusan ini mungkin saja sulit untuk ditemukan di orang lain ya. Jadi dia menyadari bahwa kehilangan yang tulus ya. Dan kamu sebenarnya selama ini membiarkan dia menjadi diri dia apa adanya ya. Sekarang dia itu memang boleh dikatakan bebas ya, tapi artinya hatinya dia itu nggak bisa bebas banget ya, karena masih ada perasaan dikejar-kejar, bersalah, dan masih terus kepikiran kamu. Dan kamu banyak yang di sini membantu dia, apalagi kalau Sora lihat secara keberkahan atau secara materi ya. Jadi gimana ya bilangnya ya, butuh gitu ya, butuh secara jiwa dan butuh secara fisik dan nyata ya. Dan orang ini merasa seperti aku itu mau maju ke depan itu seperti langkahnya sulit. Jadi orang ini merasa ya, langkah hidupnya itu banyak yang sulit, banyak yang susah jalan hidupnya itu karena masih terikat ke kamu ya, dan hatinya itu kosong. Berpikir sudah move on akan lebih baik, memang bebas ya, secara status bebas, tapi hati itu juga jadinya bebas dan kosong, tidak ada yang menjaga. Dan dia tidak tahu kenapa hati dan pikiran dia selalu kembali lagi ke kamu. Selalu ada hati dan pikiran dia yang kembali ke kamu. Dia pun gak habis pikir kenapa. Dia pikir mungkin bisa dapat pengganti yang lain, aku sama yang lain aja. Ternyata tidak ya. Kekosongan itu tidak bisa dibohongi. Dia menyesal telah bohong sama kamu. Dan kalau surat di sini ada yang juga merasa bahwa bohong tuh sebenarnya sebelumnya gampang ya sama kamu, tapi sekarang juga ada beberapa yang kalau Sora lihat baru menyadari kebohongan itu malah buat dia dalam masalah. Dan dia menyadari bahwa apa yang selama ini terjadi di antara kalian adalah salahnya dia, bukan salah kamu. Ya, dia yang tidak bisa berkomitmen, dia yang nggak bisa fokus sama kamu, gitu loh. Oke, itu sih. Jadi keingetan terus ya, mau maju dan moving on itu niatnya sudah ngomong di mulut udah moving on, tapi ya aslinya mau maju tuh langkahnya susah ya. Dan sekarang kalau Sora lihat orang ini itu masih mencoba mencari-cari informasi soal kamu ya. Jadi mencoba mencari informasi soal kamu ya, dan kayak hatinya itu masih, dia berharap hati kamu bisa terhealing. Dia berharap kamu masih mau membuka diri kamu, membuka hati kamu untuk memberikan dia kesempatan. Orang ini tuh terpanggil oleh ketulusan cinta kamu. Ya, dan dia sekarang sedang menunggu momentum yang tepat. Ya, dia cuma bisa berharap bahwa ketika mungkin hati kamu dan perasaan kamu sudah bisa lebih membaik, kamu sudah bisa lebih membuka hati kamu dan kasih dia kesempatan, dia akan menuju ke kamu. Ya, contohnya apa? Mungkin dari kamu banyak yang udah mungkin menjauhi dia, mungkin juga udah ngeblok dia dan segala macam. Yang sekarang bisa diharapkan adalah kamu sudah unblock dia, kamu mungkin sudah mau balas pesan dia. Mungkin ada beberapa yang di chatting tapi nggak bales gitu ya, tuh kan? Karena sekarang dia tahu situasi sekarang sedang tidak kondusif, sedang tidak aman. Ya, kamu pun merasa insecure. Jadi dia membiarkan kamu tuh untuk kayak ngasih kamu waktu untuk bisa buka hati kamu lagi, mungkin mengobati hati kamu. Karena dia mendapatkan pencerahan bahwa memang ya, hati dan jiwanya itu banyak terikat sama kamu. Ya, kembali ke kamu lagi. Berarti artinya di sini ada ikatan. Ada cinta. Cinta setulusnya, cinta murni. Ini yang ada nih, energi cinta yang sangat kuat, yang merekah. Oke? Dan kalau surat di sini juga kesabaran kamu sih. Kesabaran kamu banyak membuat dia menyadarkan dia bahwa selama ini perilaku dia sudah salah. Ada kesadaran dari kesabaran kamu.
ya. Dan kalau Sora lihat di sini, akan ada pergerakan dari dia dalam beberapa bulan lagi. Di sini ada water sign. Mungkin saja kamu berdealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, beberapa bulan lagi. Dan dia berharap ada keberuntungan dalam sisinya dia, karena dia sudah menginginkan kamu untuk kembali sama dia. Ya. Tuh kan? Dia ingin memulai komunikasi lagi dan ingin bisa kamu memaafkan dia. Mungkin ada hal yang bisa dikompromikan lagi di antara kalian. Karena intuisi kamu banyak yang udah tahu kok, bahwa pada akhirnya sebenarnya dia akan balik lagi kok ke kamu. Ini hanya matter of time, ya sebenarnya. Dia sedang ngawasin. Jadi intuisi kamu tahu dia bahwa masih ngawasin kamu, masih merhatiin kamu, ya. Melakukan penelitian. Saat yang tepat dia akan ke kamu, ya. Saat yang tepat dia akan ke kamu. Hanya masalah waktu. Let it fall. Dia merasa waktu yang tepat akan dia melihat situasi dan kondisi kamu. Apakah kamu sudah lebih siap? Apakah kamu sudah lebih tenang gitu ya? Bagaimana mungkin karena dia tahu kamu masih mencintai dia, dia masih bisa merasakan kamu sebenarnya masih cinta dia, masih sayang dia, meskipun apapun yang terjadi. Terlepas dari apapun yang terjadi, dia menyadari bahwa sesungguhnya kamu pasti masih sayang atau kamu masih cinta dia. Dia pingin fokus kali ini sama kamu aja. Ya. Tidak mau lagi mencari-cari yang lain. Oke, Sora. Jadi, kalau beberapa bulan lagi, bulannya kapan gitu kan? Sora di sini punya stick sebulan. Kita akan coba lihat mungkin kapan bulan yang bisa menjadi petunjuk adanya pergerakan atau adanya kabar dari dia dan sebagainya, ya. Oke. Januari. Agustus, Sora akan ambil 4. Ini ambillah tutup mata ya. Juni dan November. Dari antara bulan-bulan ini. Ini juga bisa berarti ada bulan jadian kamu, bulan jadian kalian, terakhir kalian komunikasi dan sebagainya. Intinya seperti itu, ya. Tadi sudah ada water sign, Sora akan tambahkan sedikit lagi ya. Sora akan tambahkan 3 lagi dari sini. Zodiak tambahannya, tapi tadi yang terkuat itu ya. Lalu di sini ada Sagittarius, ada Gemini dan juga ada Virgo. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba untuk alfabetnya ya. Alfabetnya kalau bingung tinggal di pause lalu di zoom aja akan kelihatan dengan jelas. Apa aja sih alfabetnya? Kalau nggak tinggal diulang seorang ngomong apa. Ya. G, W, C, O, A, L, C, U, K, Q, X, R, dan D. Oke, dicek ya. Kayak nama tengah, nama belakang, nama yang mengandung alfabet ini, apapun itu ya yang ada alfabetnya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau untuk yang pengen pemesanan gelang atau yang pengen personal reading atau sekedar donasi, silakan linknya ada di kolom bawah. Semoga hatinya yang hampa itu akan terisi kembali dengan cinta yang nyata dari kamu. Kamu mau buka hati atau enggak itu adalah keputusan dari kamu. Sora hanya membacakan saja, tidak pernah memaksakan. Kita tarot reader itu cuma bisa mengarahkan, kamu yang bertanggung jawab sama hidupmu dan keputusan kamu. Ikuti intuisi kamu dan berikanlah waktu, maka semesta akan menunjukkan kepada kamu jalan terbaik yang harus kamu lakukan. Sampai kita ketemu. I love you as always. Bye-bye.